Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar adik-adik semua yang ada di rumah? Kak Lady dan juga Kak Yosi yang ada di tempat ini dan juga semua kakak layan berharap supaya kita semua dalam keadaan yang sehat. Baik adik-adik, ibadah kita di Minggu pagi hari ini akan dipimpin oleh Kak Novi dan juga Kak Fitri. Kak Lady yakin dan percaya mungkin di saat ini adik-adik punya kerinduan untuk bertemu karena kakak layan juga di sini ya Kak Yosi ya. Kami punya kerinduan yang sangat besar untuk bertemu dengan adik-adik sekalian. Iya, benar sekali. Walaupun kita beribadah dari rumah, tapi kakak yakin dan percaya adik-adik pagi hari ini sudah mempersiapkan diri adik-adik untuk ibadah IHMPT kita. Nah adik-adik, jadi kita akan masuk dalam ibadah IHMPT kita di minggu pagi hari ini. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari Gita Bakti yang pertama. Gita Bakti yang pertama, bait yang kedua, Pujilah Sang Pencipta, yang akan dipimpin oleh Kak Gina. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu nyanyi bergema. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Oleh karena itu, kali ini undang kita semua, adik-adik yang ada di rumah, mari kita satu hati dan satu pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, tak ada henti-hentinya kami mengucap syukur Bapa buat segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Bapa apabila kami dan juga adik-adik sekarang ini berjarak memisahkan kami, tapi kami yakin dan percaya Bapa kami sama-sama punya kerinduan yang begitu luar biasa untuk mendengarkan firman-Mu. Sebentar lagi Bapa kami akan mendengarkan dan membaca sebagian daripada firman-Mu. Berkatilah kami semua Bapa, sehingga firman yang boleh kami dengar boleh menjadi pelita dan suluh bagi langkah kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena selaku anak-anak-Mu kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Baik adik-adik, pembacaan firman Tuhan kita di minggu pagi hari ini terambil dalam Kitab Keluaran pasal 7, ayat 7 hingga ayatnya yang ke-13. Kakak Lady ulangi, Kitab Keluaran pasal 7, ayat 7 hingga ayatnya yang ke-13. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, sebelumnya kita akan sama-sama bernyanyi dalam Kidung Jemaat 53, baitnya yang pertama. Haleluya, pada umat sabda hikmat. Haleluya, buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang Lady undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dalam Kitab Keluaran pasal 7 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-13. Ayat yang ke-7 akan dibacakan oleh Kak Lady, ayat yang ke-8 akan dibacakan oleh Kak Yosi, dan sisa yang berikutnya.
Demikian firman Tuhan yang menyatakan, adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka, keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ya adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Untuk itu kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, seperti biasa ya Kak Yosi. Ya. Untuk kelas EK atau kelas SMP, silahkan bersama-sama dengan Kak Fitri. Dan kemudian untuk kelas Dwi, bersama-sama dengan Kak Novi. Ya, silahkan dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik kelas Dwi, apa kabarnya? Kakak berharap kita semua ada dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yesus. Tadi kita sudah membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 7 ayat 7 sampai dengan 13. Kisah ini sangat menarik adik-adik, karena mau berbicara tentang Musa dan Harun. Mereka berdua ini kakak adik, Harun kakaknya, Musa adiknya. Lalu ada pihak yang lainnya lagi yang menjadi sutradara dari semua cerita ini, yaitu siapa? Tuhan Allah itu sendiri. Nah adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita mengupas apa yang Tuhan ingin nyatakan dalam firman-Nya, kakak mau mengajak kita merenungi sebuah status gitu ya. Jadi setiap manusia pasti diberikan kelebihan dan juga kekurangan. Kira-kira adik-adik pernah tidak membuat semacam daftar? Apa saja daftar kelebihan kalian? Lalu kekurangan kalian apa saja? Kemudian setelah daftar itu dibuat, mana lebih banyak? Di kolom yang bagian kelebihannya atau bagian kekurangannya? Nah, kalau belum pernah membuatnya, kakak sarankan kita coba bikin. Buatlah. Supaya apa? Supaya kita tahu kelebihan saya itu di mana, kekurangan saya itu apa. Setelah selesai, lalu kita bisa melihat, ketika kita tahu bahwa kelebihan saya ini seperti ini, kekurangan saya seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, harus antara kelebihan dan kekurangan itu harus diolah dengan baik. Bukan berarti bahwa, wah ternyata kekurangan saya banyak ya daripada kelebihan saya. Berarti saya orang yang diciptakan dengan kekurangan yang banyak gitu loh. Tidak seperti itu. Yang Tuhan mau adalah ketika kita diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan kita masing-masing, kita diminta untuk mengelola itu dengan baik. Bagaimana caranya? Nah, melihat dari cerita firman Tuhan hari ini adik-adik, suatu ketika Musa didatangi oleh Tuhan. Tuhan berkata bahwa, Musa, aku ini Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyangmu. Aku datang mengutus kamu untuk pergi kepada Raja Firaun dan membebaskan bangsa Israel. Karena bangsa Israel ini sudah berkeluh kesah. Keluh kesah mereka sudah terdengar olehku. Maka aku mau mengutus kamu untuk memberitakan berita pembebasan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah yang aku akan berikan dengan limpah susu dan madunya. Tapi rupa-rupanya
Musa menjawab dengan dia melihat dari sisi kekurangannya. Dia bilang gini, Tuhan tahu, Tuhan yang menciptakan saya. Saya ini penuh dengan kekurangan. Saya ini loh nggak pintar ngomong. Saya ini loh tidak pandai bicara. Bahkan kalau bicara pun terbata-bata atau tidak lancar. Tapi Tuhan bilang begini, siapa yang menciptakan mulut? Siapa yang menciptakan mata? Yang menciptakan mata, mulut, panca indera adalah Tuhan sendiri. Jadi, kamu ketika aku mengutus kamu pergi menghadap Raja Firaun, kamu pergi sesuai dengan apa yang aku perintahkan, aku akan memperlengkapi kamu. Apa yang Tuhan perlengkapi kepada Musa? Harun, abangnya, kakaknya, yang pandai bicara itu akan menjadi penyambung lidah dari Musa. Nah, inilah cara Allah menyampaikan berita pembebasan bangsa Israel melalui Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir. Nah, adik-adik, menarik di sini karena apa? Tadinya Musa buru-buru menyampaikan segala kekurangannya. Dia berargumentasi begitu hebatnya. Yang dia sampaikan semua daftar kekurangannya berulang-ulang. Tapi dengan sabar juga Tuhan mau menegaskan bahwa aku tidak pernah salah pilih orang. Ketika aku memilih kamu, aku akan memperlengkapi kamu. Itu yang Tuhan tegaskan dalam firman Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ternyata argumentasi yang disampaikan oleh Musa tidak membatalkan rencana Tuhan. Rencana Tuhan tetap harus dijalankan apapun kondisi dan keadaan dari Musa. Oleh sebab itu, apa firman Tuhan yang mau dinyatakan kepada kita, kepada adik-adik, kepada kakak? Seringkali kita bersikap seperti Musa ya adik-adik ya. Ketika Tuhan mengutus kita, memberikan kita sebuah tugas untuk melakukan sebuah pekerjaan Tuhan, kita udah buru-buru bilang, Tuhan saya ini pemalu, saya ini nggak bisa, misalnya saya nggak pede, atau aduh saya takut kalau ketemu sama si A, takutnya nanti dibully, takutnya nanti dikatain yang enggak-enggak, saya udah minder duluan. Tapi adik-adik yang terkasih, tahukah kalian bahwa ketika kita merendahkan diri kita dengan cara demikian, itu artinya kita merendahkan karya Tuhan. Bahwa Tuhan menciptakan kita itu serupa dan segambar dengan Dia. Oleh sebab itu, kita tidak boleh meremehkan diri kita, apa yang ada dalam diri kita yang merupakan ciptaan Tuhan, itu di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan sudah bilang mengutus kita, apapun keadaannya, apapun kondisinya, kita harus siap sedia. Tidak lagi seperti Musa yang hanya menonjolkan kekurangannya. Lalu bagaimana akhir dari kisah ini? Firman Tuhan sudah menjelaskan dengan begitu detail dan lengkap bahwa pada akhirnya Musa mengimani bahwa panggilannya itu betul dari Allah yang hidup, Allah yang mendengarkan keluhan umatnya, Allah yang peka dengan segala kondisi keadaan umatnya. Ia meyakini pimpinan Tuhan itu senantiasa menyertai dia. Dan pada akhirnya Musa berhasil membawa bangsa Israel keluar kepada tanah Kanaan, walaupun Musa sendiri tidak masuk sampai di tanah Kanaan, tapi apa yang ditugaskan Tuhan itu sudah dilakukan dengan baik oleh Musa. Nah, biarlah firman Tuhan hari ini kita sama-sama belajar bahwa kita masing-masing juga diberikan kelebihan dan kekurangan, tapi marilah kita melihat kelebihan dan kekurangan itu dari cara Tuhan menciptakan kita. Supaya apa? Supaya kita selalu bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Biarlah firman Tuhan dengan segala kekayaannya mendiami hidup kita kini dan selamanya. Ya adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Novi dan juga Kak Fitri. Nah, untuk merespon firman Tuhan, kita akan bernyanyi bersama-sama dari Gita Bakti
Gita Bakti 116, bait yang pertama. Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya, bahwa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Ya, baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita akan masuk dalam pengutusan. Kita akan sama-sama bernyanyi dari Gita Bakti 277. Firman Tuhan sudah kau dengar. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Kita ada di akhir ibadah hari Minggu pagi hari ini, dan kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah online dengan dalam doa. Kita saling menguatkan satu dengan yang lain dengan tetap menjaga jarak aman, supaya kita tetap sehat, tetap kuat, dan saatnya nanti kita akan bertemu dalam penuh sukacita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah memberikan kami kesempatan untuk tetap beribadah kepadamu dan memuliakan Engkau lewat pujian, dan kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ya Bapa, apa yang sudah Tuhan berikan ini membuat kami semakin kuat, semakin teguh, bahwa dalam kondisi sulit sekalipun Tuhan tetap ada dan mendampingi kami. Biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami menjadi berkat untuk orang lain, walaupun kami masih ada di rumah masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami, para pelayan dan juga adik layan, orang tua, saudara dan keluarga kami, ada di dalam pemeliharaan dan penyertaan tangan Tuhan. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.